Saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPK Pangkal Pinang, Senin 29 November. Dan kita akan membahas kembali lebih dalam tentang kasih Allah. Hari ini kita akan membahas tentang kasih Allah yang selalu baru tiap pagi. Apakah artinya? Sebelumnya mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami firman-Mu sebagai petunjuk bagi kami tentang siapakah Engkau dan bagaimanakah Engkau terhadap kami. Oleh sebab itu, tolonglah kami pada saat kami membaca salah satu bagian dari firman Tuhan, salah satu dari kitab dari Perjanjian Lama, berikanlah kami pencerahan agar kami bisa memahami konteks dan juga memahami maksud dari perkataan ini, dan kemudian kami bisa melihat kasih Tuhan secara lebih utuh dari gambaran yang sudah ada, yang sudah kami kenal, agar kami makin mengenal Engkau dengan lebih dalam lagi. Dan tolong kami juga untuk merespons, menanggapi sesuai dengan harapan dari Tuhan. Inilah doa kami, pakai hamba-Mu untuk menjelaskannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, kembali tadi saya katakan bahwa salah satu ayat Alkitab yang paling terkenal yang berbicara tentang kasih Allah adalah kata-kata yang berikut ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Dan kata-kata ini menginspirasi, setidak-tidaknya ada dua lagu yang kita kenal, ya, besar setiamu, selalu baru tiap pagi. Kata-kata ini terdapat dari kitab mana, saudara-saudara? Kata-kata ini terdapat dalam kitab Ratapan, pasal 3, ayat 22 hingga 23. Apakah saudara-saudari tahu dalam konteks apa kata-kata ini diucapkan atau dituliskan? Mungkin sebagian kita yang sudah mempelajari Alkitab tahu konteksnya. Tapi saya duga ada sebagian dari kita yang mungkin belum tahu. Nah, saudara-saudara, dengan mempelajari konteks atau situasi, mengapa penulis kitab ini, kitab Ratapan, menuliskan kata-kata ini, akan memberi kita pengetahuan yang lebih dalam, lebih utuh akan kasih Allah kepada manusia. Apa yang terjadi pada saat itu? Saudara-saudara, pada tahun 587 tahun sebelum Masehi, ya, 587 sebelum Tuhan Yesus lahir, setelah 2,5 tahun pengepungan yang panjang dan mengerikan, Nebukadnezar, sang raja besar dari negeri kafir Babilonia atau Babel, akhirnya berhasil menembus tembok kota Yerusalem. Babel dengan Raja Nebukadnezar sebagai pemimpinnya mengepung selama 2 tahun lebih dan telah membuat kota itu hancur-hancuran kondisinya. 2,5 tahun tidak bisa keluar ataupun masuk, membuat penduduk kota itu kelaparan hebat, ya, karena akses keluar masuk diblokir, maka otomatis suplai makanan sama sekali tidak ada, sehingga penduduknya sangat menderita, sangat kelaparan. Banyak yang mati karena kelaparan, banyak juga yang sakit, dan kemudian karena kurang gizi, kurang makanan, akhirnya juga meninggal karena sakit penyakit. Dan mereka yang bertahan hidup, salah satunya adalah dengan cara bagaimana, Bapak Ibu? Dengan cara menjadi kanibal, yaitu memakan jenazah teman-temannya. Sekarang setelah tembok itu runtuh, setelah 2,5 tahun dikepung, tentara asing yang juga tentu sudah frustrasi, kelelahan, rindu kampung halamannya, menumpahkan kekesalan mereka dengan tindakan barbar yang mengerikan kepada penduduk Yerusalem. Mereka juga menghancurkan bait suci yang dibangun Salomo, yang pada waktu itu sudah berdiri selama 4 abad atau sekitar 400 tahun lebih. Kengerian peristiwa runtuhnya Yerusalem dan juga bait Allah dicatat dengan baik lewat ungkapan ratapan saksi mata, yaitu Nabi Yeremia.
dalam kitab yang kita sebut dengan kitab ratapan tadi. Perhatikan beberapa catatan dari kitab ini yang menggambarkan keadaan di Yerusalem pada waktu itu. Misalnya, ratapan 4 ayat 5 hingga 10. Yang biasa makan sedap-sedap, mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmizi, terbaring di timbunan sampah. Kedurjanaan putri bangsaku melebihi dosa Sodom, yang sekejap mata dibongkar bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin, yaitu yang tadinya, lebih bersih dari salju dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan, seperti batu nilam rupa mereka. Artinya sebelum kejatuhan Yerusalem, rupa mereka begitu elok, begitu makmur. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya, mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang daripada mereka yang tewas karena lapar, yang merana dan mati sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri, wanita yang lemah lembut memasak anak-anak mereka. Untuk makanan mereka tak kalah runtuh putri bangsaku. Ya, putri bangsaku ini menunjuk pada Yerusalem. Jadi gambaran yang mengerikan situasi yang terjadi pada waktu itu. Apa yang terjadi dengan Israel atau tepatnya kerajaan Yehuda sampai Tuhan melakukan hal seperti itu kepada mereka? Ya, saudara tidak salah dengar. Tuhan yang melakukannya. Nabi Yeremia mengatakannya dengan jelas berkali-kali dalam kitab ini. Misalnya di dalam ratapan 2 ayat 5, lalu ayat 20 dan hingga 22 saya bacakan. Tuhan menjadi seperti seorang seteru atau musuh. Ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ayat 20, lihatlah Tuhan dan tiliklah. Kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua. Darah-darahku dan teruna-terunaku gugur oleh pedang. Engkau membunuh mereka tatkala engkau murka. Tanpa belas kasihan engkau menyembelih mereka. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan, dibinasakan seteruku. Lalu contoh lagi ratapan pasal 4 ayat 11. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion, yang memakan dasar-dasarnya. Jadi pertanyaannya, mengapa Tuhan bertindak demikian? Jawaban, karena bangsa itu, bangsa Israel, kerajaan Yehuda menghina Tuhan selama waktu yang berkepanjangan. Apa yang sudah diperingatkan Tuhan pada masa nenek moyang mereka, yaitu pada zaman Musa dan kemudian diulangi di zaman Yosua yang meneruskan Nabi Musa, bahwa Tuhan memilih mereka sebagai bangsa menjadi umat Allah itu berdasarkan anugerah Tuhan, bukan karena ada yang baik atau karena jasa mereka. Dan kemudian Tuhan mengatakan, membuat perjanjian bagaimana mereka akan diberkati olehnya kalau taat kepada Tuhan, dan juga akan mendapatkan kutukan bila mereka memberontak. Dan apa yang terjadi? Sebenarnya mereka lama memberontak kepada Tuhan, dan Tuhan sebetulnya tidak langsung segera menghukum mereka. Melainkan Tuhan berkali-kali mengutus nabi-nabinya untuk memperingatkan mereka. Tetapi mereka tidak selalu menanggapi dengan baik. Bahkan di masa-masa akhir, mereka semakin menjadi-jadi melunjak kepada Tuhan. Ya, misalnya kalau kita bandingkan dengan di zaman raja-raja sebelumnya, contohnya ada seorang Raja Rehabeam yang tadinya mau Tuhan hukum dengan keras, tetapi sebelumnya Tuhan kirimkan seorang nabi bernama Simea dan
raja itu mendengarkan dan bertobat dan tidak jadi Tuhan menghukum mereka. Tapi pada masa ini, pada masa kitab ratapan ini, murka Tuhan tumpahkan ke atas mereka. Mereka tidak hanya meninggalkan Tuhan, tetapi mereka sebetulnya menduakan Tuhan. Kebobrokan moral dan spiritual bangsa Israel juga membuat mereka, umat Israel, lebih suka mendengarkan nabi-nabi yang mengatakan hal-hal yang muluk-muluk, yang manis-manis, bukan yang mengatakan kebenaran tentang kondisi mereka. Akhirnya mereka benar-benar menggantikan posisi nabi-nabi dan juga imam-imam dari imam-imam dan nabi-nabi yang baik dengan nabi palsu dan dengan imam-imam yang korup. Hal ini dinyatakan contohnya di dalam Ratapan 2 ayat 14. Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Lalu kalau tentang imam, Ratapan 4 ayat 13, hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya dan kedurjanaan imam-imamnya, yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi nabi-nabi dan imam-imam berlaku fasik, membela orang yang menguntungkan diri mereka, dan mereka menekan tidak segan-segan membunuh rakyat yang jelata, yang tidak berdaya. Jadi sekali lagi, orang yang mengatakan kasih Tuhan itu sama sekali tanpa syarat, harus saya katakan harus berekstra hati-hati ketika mengucapkan itu. Dan jangan sampai kita punya pikiran bahwa Allah betul-betul tidak pernah murka, Allah tidak akan pernah menjatuhkan hukuman yang keras. Nah, saudara, Tuhan Allah adalah Allah yang kudus. Yesus sendiri mati untuk menebus dosa kita. Justru karena Dia adalah Allah yang kudus, yaitu agar kita dikuduskan dan bisa kembali bersekutu dengan Allah. Maka orang yang mempromosikan Allah yang bukan dengan karakternya yang sebenarnya, sebetulnya bisa jadi telah menjadi guru palsu atau nabi palsu. Dan di zaman sekarang, saya mengamati ada kecenderungan orang-orang lebih suka mendengarkan firman Tuhan yang menyenangkan telinga mereka daripada mengatakan apa yang firman Tuhan sebenarnya katakan. Tapi saudara, sekali lagi juga saya ingin mengingatkan kepada kita, janganlah kita langsung punya gambaran bahwa Allah adalah Allah yang selalu menggerutu atau Allah yang mudah sekali untuk marah dan meledak. Sebaliknya, saudara, Dia adalah Allah yang panjang sabar. Yang minggu lalu saya menjelaskan. Dia adalah Allah yang murah hati. Ia adalah Allah yang lemah lembut. Artinya meskipun Dia berkuasa, meskipun Dia paling kuat, tetapi Dia tidak langsung dan tidak selalu memakai kekuatannya itu. Tetapi Dia adalah Allah yang tidak sekali-kali meluputkan orang dari kesalahannya. Khususnya apabila orang itu tidak bertobat dan atau tidak menanggapi panggilannya untuk kembali kepada pertobatan. Nah, sekarang kita kembali ke Ratapan 3 ayat 22 hingga 23 tadi. Apa artinya bagi penulis kitab Ratapan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti ini? Meski dia telah melihat bagaimana setidak-tidaknya 2,5 tahun penderitaan yang berat yang dialami oleh Yerusalem dan penduduknya. Apalagi kalau kita mengingat bahwa Tuhan Allah tidak pernah berubah, apakah artinya kasih setia Tuhan itu baru setiap pagi? Apakah ini berarti Allah itu seperti semacam aplikasi atau semacam mesin yang kalau sudah sore atau malam, kasih setianya sudah panas atau pendek sudah sumbunya, sebentar lagi padam. Lalu, kalau sudah pagi, sumbunya panjang kembali atau aplikasinya sudah di restart, refresh kembali. Nah, kita harus hati-hati mengartikan perkataan ini agar jangan-jangan kita malah menghujat Tuhan. Menurut saya, inilah artinya. Fakta bahwa si penulis, yaitu Nabi Yeremia, masih hidup.
waktu menuliskan kata-kata ini setelah penderitaan panjang yang menimpa Yerusalem. Dan juga fakta bahwa orang-orang yang kemudian membaca tulisan ini, terutama dari bangsa Israel, dan juga termasuk kita hari ini. Fakta bahwa kita masih hidup hari ini mendengarkan firman Tuhan ini membuktikan bahwa apapun kesalahan kita kemarin, atau apapun kesalahan kita 2 hari yang lalu, atau setahun yang lalu, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bertobat. Tuhan masih memberikan kita rahmat-Nya. Dia masih bersabar kepada kita. Dia memberikan kita kehidupan hari ini, agar kita punya kesempatan untuk datang kepadanya hari ini. Tak habis rahmat Tuhan bagi umat manusia, artinya selama kita masih hidup, ada kesempatan baru, selalu baru tiap pagi, karena pagi itu menunjukkan dimulainya hari yang baru. Kalau kita masih bisa bangun di pagi hari, ini menunjukkan Tuhan masih bersabar kepada kita. Entah kita setia kepadanya atau kita baru saja mengkhianatinya, tapi dia masih bersabar. Itulah mengapa Yeremia menuliskan besar setianya. Tentu saja perkataan ini tidak berlaku untuk mereka yang sudah Tuhan cabut nyawa mereka. Jadi kata-kata ini terbatas kepada orang-orang yang masih merasakan hidup di dalam hari yang baru. Jadi penulis ratapan di tengah duka citanya, di tengah tragedi yang sangat pahit yang ia alami dan juga ia saksikan, ia sampai pada suatu kesadaran, tentu saja dengan pertolongan Allah Roh Kudus, bahwa apa yang paling penting dalam hidupnya masih bisa diselamatkan, yaitu keselamatan jiwanya. Perhatikan kelanjutan dari kata-kata yang terkenal tadi. Di dalam ratapan 3, sekarang saya membaca ayat 24 hingga 26. Tuhan adalah bagianku, ya, yang menjadi visi gereja kita. Allah paling dimuliakan pada saat kita paling menikmati Dia. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Lalu saya melompat ke ayat 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Maksudnya yang buruk ini adalah hukuman, ya, pendisiplinan. Mengapa orang yang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Saudara, saya merasa ada orang-orang yang menganggap sepele kalau dalam kebaktian itu waktu untuk pengakuan dosa. Ya. Tetapi sebetulnya gereja seperti gereja kita mengadakan pengakuan dosa setiap minggu itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, yang ini sangat dirasakan oleh Nabi Yeremia. Bagaimana kasih setia Tuhan itu besar, panjang sabarnya kepada kita kalau kita diberikan kesempatan. Baiklah kita mengeluh tentang dosa kita, beliau mengatakan. Penulis ratapan kemudian masih meratap di sepanjang pasal 4 dan di pasal terakhir di pasal 5. Tetapi dia akhiri dengan semacam pengakuan iman dan juga permohonan. Meskipun permohonan itu terasa getir, demikian kata-katanya. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Jadi sebuah pengakuan iman.
Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami demikian lama? Tadi dia sudah berkata Tuhan sebetulnya tidak selama-lamanya meninggalkan. Tetapi dia mengatakan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Karena 2,5 tahun itu terasa begitu lama, ya, seolah-olah sudah selama-lamanya. Lalu ayat 21, bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala, atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Jadi sebuah pertanyaan, ya, sebuah hati yang benar-benar terluka, shock, terkejut melihat apa yang terjadi kepada bangsanya karena menduakan Tuhan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan berabad-abad. Nah, saudara, ini menunjukkan beratnya yang dia alami, tetapi dia sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya harapan, dan Tuhan masih memberikan dia dan bangsanya kesempatan. Ia tahu bahwa kalau masih ada yang selamat, masih ada yang hidup, itu berarti masih ada kesempatan. Dan kemudian kita tahu, ya, kita yang hidup di masa sekarang tahu bagaimana Tuhan memberikan kesempatan. Setelah mereka dibuang ke Babel, ada sekelompok orang Yahudi yang setia kepada Tuhan, bahkan menjadi berkat, menjadi pemimpin di sana, yaitu Daniel dan kawan-kawannya. Dan di generasi berikutnya Tuhan bahkan membawa kembali bangsa Israel dari pembuangan. Dan kemudian mereka membangun kembali tembok Yerusalem, kota Yerusalem, bahkan kemudian bisa membangun bait suci yang kedua, yang adalah bait suci yang didatangi Tuhan Yesus sewaktu Yesus lahir ke dalam dunia ini. Nah, sekarang apa artinya semua ini bagi kita? Perkataan bahwa kasih Tuhan itu, kasih yang sabar itu, jangan kita lupakan dia adalah Allah yang kudus. Kasih yang suci, yang panjang sabar, tetapi juga meninggikan kebenaran. Kalau kita masih hidup hari ini, atau esok, atau lusa, ingatlah itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Dia sabar kepada kita. Tetapi jangan sampai kita berlaku durhaka, ya, satu kata yang sangat tepat menggambarkan orang-orang yang menduakan atau meninggalkan Tuhan. Durhaka, seperti Israel di zaman Nabi Yeremia. Kalau sampai Tuhan menutup pintu, tidak ada seorang pun yang dapat membukanya. Kalau Tuhan sudah menjatuhkan hukuman, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan orang itu. Jadi baiklah kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang Ia masih tunjukkan kepada kita. Ya, Dia adalah Allah yang mengasihi kita, yang bahkan rela mati untuk kita. Tetapi janganlah sampai dalam kebodohan kita lupa bahwa Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang lebih kuat daripada kita, Allah yang berdaulat. Jadi baiklah kita mengasihi Allah, tetapi jangan sampai kita merendahkan Dia. Saya tutup dengan sedikit ilustrasi kecil, saudara. Ketika saya mengamat-amati, ya, khususnya dalam acara orang-orang yang ahli dalam hewan-hewan tertentu, khususnya hewan-hewan buas, bagaimana orang-orang itu mengasihi, yang menyukai hewan-hewan itu seperti singa atau buaya atau bahkan gajah, ya. Tetapi satu hal yang menjadi prinsip mereka ketika mereka bergaul dengan hewan-hewan itu adalah mereka sering mengatakan kata-kata seperti ini, ya. Rata-rata mereka akan mengatakan hal seperti ini, yaitu kita harus menghormati binatang itu, ya, karena dia lebih kuat dan bisa sewaktu-waktu melukai bahkan membunuh kita. Nah, saya rasa dalam pengertian ada kemiripan di sini dengan Allah kita. Dia adalah Allah yang mengasihi kita, tetapi kita jangan sampai lupa akan siapakah Dia. Dan oleh sebab itu mari kita menghormati Dia dan mengasihi Dia. Kiranya renungan hari ini menambah wawasan saudara, memperdalam kasih kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.